Anak ini tega ngehabisin ayahnya sendiri gara-gara nggak dibeliin motor. Ya gue juga bingung sih sama pola pikir anak-anak sekarang, kenapa bisa sekejam itu loh. Dan kita bahas kasus ini dengan harapan jangan sampai keulang lagi di kemudian hari, amit-amitnya di kehidupan kita. Ini dia kisahnya. Jadi ada salah satu kasus yang cukup bikin warga geger, warga Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kasus ini melibatkan hubungan paling dekat dalam keluarga, yaitu seorang anak dan ayah kandungnya sendiri. Pelakunya sekitar usia 20 tahun, kita singkat aja namanya Awe, dan korban dalam kasus ini adalah ayahnya sendiri. Kita singkat aja namanya jadi Abe ya. Usianya sekitar 44 tahun. Mereka tinggal serumah di lingkungan pemukiman warga di Kabupaten Bulukumba. Tempatnya biasa aja, rumah-rumahnya dempet-dempetan, tetangga saling kenal, dan aktivitas warga jalan normal tiap hari. Singkat cerita, Awe ini hari-harinya tinggal bareng orang tuanya. Usianya masih muda, kepalanya juga lagi panas-panasnya lah, dan keinginannya mulai banyak. Sedangkan AB ini kepala keluarga alias ayahnya si Awe. Hidup si AB ini sederhana, nggak berlebihan, yang penting rumah bisa kecukupan gitulah. Dan di rumah itu hubungan ayah dan anak yang awalnya kelihatan normal, tapi pelan-pelan ada satu masalah yang mulai bikin suasana jadi nggak enak. Masalah yang kelihatannya sepele tapi dipendam terus sampai akhirnya numpuk. Dan disinilah cerita kasus ini mulai berjalan. Sehari-hari hidup Awe nggak jauh-jauh dari rumah sama lingkungan sekitar. Kadang di rumah, kadang keluar ketemu temen. Ya dia belum punya pekerjaan tetap gitu loh. Jadi belum punya rutinitas yang bener-bener jelas. Hidupnya masih ngalir aja, ya ngikut hari-hari aja gitulah. Di umur segitu posisi Awe sebenarnya lagi nanggung. Udah bukan anak kecil tapi juga belum sepenuhnya mapan gitu loh. Dan si Awe ini masih bergantung sama orang tua. Tapi di sisi lain dia ini mulai ngerasa punya keinginan sendiri. Dalam kondisi yang kayak gini emosi gampang kebawa, apalagi kalau ngerasa keinginannya nggak ditanggapin atau nggak diturutin. Orang-orang sekitar ngelihat Awe ini sebagai anak muda biasa, nggak sering bikin keributan lah gitu. Tapi juga bukan tipe orang yang selalu pendiam kayak kebanyakan anak muda lain gitu. Kalau lagi kesel ekspresinya kelihatan banget gitu loh. Jadi dia gimana ya, banyak bacot lah kalau lagi kesel gitu. Sekarang kita bahas ayahnya si Abe. Abe ini ayah kandungnya si Awe, usianya sekitar 44 tahun. Dialah kepala keluarga di rumah itu. Kerjaannya serabutan, apa aja yang bisa dikerjain ya dikerjain sama ayahnya ini. Kadang dapet, kadang enggak gitulah. Penghasilannya enggak tetep. Tapi dari situlah kebutuhan rumah sehari-hari dicukupin sama si AB ini. Bukan hidup yang berlebihan, tapi sejauh ini masih bisa makan atau masih bisa jalan. AB tipe orang yang lebih mikir ke kondisi daripada keinginan, jadi lebih mikirin fungsi dibandingkan gengsi gitu loh. Kalau soal duit dia nggak bisa asal keluarin, semuanya harus dihitung, semua harus dipikirin, karena yang dia pikirin bukan cuma hari ini tapi besok makan atau enggak gitu loh. Sebagai ayah, AB ini sebenarnya pengen ngasih yang terbaik buat anak-anaknya, tapi hidup seringkali nggak ngasih ruang buat itu. Ada batas kemampuan, ada kondisi yang nggak selalu jalan sama keinginan. Hubungan Awe dan AB ini sebenarnya bukan hubungan yang selalu panas. Kadang ngobrol, kadang diem, kadang nyambung, kadang beda pikiran. Tapi di hubungan yang kelihatannya biasa itulah pelan-pelan ada satu hal yang mulai bikin jarak. Bukan langsung ribut, bukan langsung cekcok, tapi ada sesuatu yang terus kepikiran untuk dibahas. Dan lama-lama bikin suasana rumah itu jadi beda. Di titik inilah cerita kasus ini mulai bergerak ke arah yang lebih serius. Di tengah kehidupan yang lagi jalan apa adanya, mulai muncul satu pembahasan yang cukup sering diulang di rumah, yaitu soal motor. Buat Awe, motor bukan cuma soal bisa pergi kemana-mana. Di lingkungannya motor udah jadi hal yang sangat lumrah. Ya begitupun di kehidupan kita ya. Teman-temannya banyak yang punya, dan dari situlah keinginan itu pelan-pelan tumbuh di dalam diri Awe ini. Awe berapa kali ngomong ke orang tuanya minta dibeliin motor. Tapi si Abe ini sebenarnya punya keinginan buat ngebeliin motor anaknya ini. Sebagai ayah dia juga pengen anaknya punya pegangan,
punya alat transportasi, dan di satu momen Abe sempat bilang iya. Entah itu janji, entah memang ada niat kalau nanti ada rezeki dibeliin gitu. Masalahnya waktunya jalan terus, motor yang udah diomongin itu nggak pernah kunjung ada. Buat AB, kondisi keuangan yang masih jadi pertimbangan utama, penghasilan nggak tetap, kebutuhan rumah jalan terus. Ada yang lebih harus didahuluin, yaitu kebutuhan rumah. Jadi motor itu masih ditunda-tunda terus, masih dipikirin, masih belum ada fisiknya atau masih belum bisa diwujudin gitu. Sementara buat Awe, janji itu keburu nempel di kepala, dianggap serius, dianggap pasti. Setiap kali motor itu dibahas, suasana rumah mulai berubah. Obrolannya nggak lagi ringan, tapi nada suaranya mulai naik. Si Awe ini mulai emosi lah. Ada rasa kecewa yang pelan-pelan numpuk. Lalu si Abe ini ngerasa diteken. Awe ngerasa keinginannya ini nggak pernah diwujudin sama si ayahnya karena emang udah pernah bilang iya. Dan malam itu semuanya yang selama ini dipendem akhirnya ketemu momentumnya. Jadi si Awe ini bener-bener udah kesel gitu karena emang udah dijanjiin motor, karena emang ayahnya bilang iya pada saat itu. Dan pada malam itu, tepatnya hari Jumat sekitar jam 7 lewat, suasana di rumah sebenarnya biasa aja, nggak ada tanda-tanda bakalan ada terjadi ribut gitu lah. Dan si Awe ini ada di rumah, bapaknya juga lagi ada di rumah. Dan seperti beberapa hari sebelumnya, pembahasan soal motor itu mulai dibahas lagi sama si Awe ini. Awe kembali nanyain janji yang pernah diomongin sama ayahnya, dan ada bicaranya kali ini lebih tinggi, jadi lebih menekan gitu. Dan si ayahnya ini coba buat jelasin kondisi keuangannya pada saat itu. Kebutuhan rumah masih banyak, motor itu belum bisa dibeli sekarang, kata si Abe ini. Dan di titik ini emosi Awe udah mulai keburu naik. Yang tadinya cuma ngobrol berubah jadi cekcok gitu. Dan situasi di dalam rumah udah mulai panas. Cekcok antara anak dan ayah itu akhirnya nggak bisa dikontrol. Singkat cerita, di dalam rumah ada pisau dapur. Dan dalam kondisi emosi yang udah bener-bener nggak bisa dikontrol, si Awe ini ngambil pisau itu dan tanpa mikir panjang langsung Awe ini langsung nyerang ayahnya. Tusukan pertama ngenain tubuh si ayahnya ini, lalu ayahnya ini terjatuh. Di situasi itulah langsung kacau banget. Bukannya berhenti, Awe ini langsung menyerang secara membabi buta. Beberapa kali tusukan itu dilakukan ke tubuh ayahnya ini. Dan Abe luka parah dong, bersimbah darah di dalam rumahnya sendiri. Warga sekitar udah mulai curiga karena emang ada suara ribut-ribut, suara bising-bising di dalam rumah si Abe ini. Beberapa orang kemudian datang mendekat ke rumah. Dan di saat itulah mereka ngelihat si Abe ini udah tergeletak nggak berdaya. Dan sementara si Awe masih berada di lokasi kejadian, masih ada di dalam rumah itu. Dan ketika warga masuk dalam rumah ngelihat kondisi Abe yang udah nggak berdaya, beberapa orang berusaha buat nolong sebisanya gitu loh. Abe sempat dibawa untuk mendapatkan pertolongan pertama, tapi luka yang dialami itu terlalu parah. Nyawanya udah nggak bisa diselamatkan lagi. Sementara itu Awe masih ada di sekitar lokasi, dia nggak kabur, nggak juga ngelawan gitu loh. Jadi gimana mau ngelawan, emang karena warga itu udah banyak banget di situ. Dan gak lama kemudian polisi datang ke TKP. Situasi rumah langsung diamankan, langsung disegel lah sama polisi gitu loh. Awe ini langsung diamankan tanpa perlawanan, langsung dibawa dan langsung diperiksa lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan bahwa pelaku penusukan adalah si Awe. Udah jelas-jelas ya dia itu keciduk di tempat. Dan yang lebih parahnya lagi, ini adalah anaknya sendiri. Motifnya mengarah ke persoalan pribadi dalam keluarga yang dipicu oleh konflik soal janji motor. Kasus ini langsung jadi perhatian warga setempat. Nggak sedikit warga yang nyangka hubungan ayah dan anak yang bisa berakhir dengan cara sekejam ini. Apalagi selama ini keluarga ini disebut sebagai keluarga yang hidupnya juga biasa-biasa aja, nggak pernah ada masalah gitu loh. Dari kasus ini ada satu hal yang penting yang bisa kita ambil. Masalah keluarga sekecil apapun, kalau didiemin, kalau dipendem tanpa komunikasi yang benar, ujungnya bisa jadi bencana. Marah juga itu manusiawi lah, tapi saat emosi dibiarkan nguasain akal sehat, akibatnya bisa fatal. Buat lo yang nonton sampai akhir, semoga cerita ini jadi pengingat buat kita semua. Kalau ada masalah bicarain, kalau ada emosi ya ditahan, karena nyawa nggak bisa diulang dan waktu nggak bisa diputar balik.
Dan kalau lo suka konten dokumenter atau kasus nyata kayak gini, ngobrol-ngobrol santai, jangan lupa tonton video-video gue yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.